Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa. Mulai. Ya, kita baca Al-Qur'annya surat Al-Ikhlas. Ya. Sudah buka Al-Qur'annya? Sudah semua ya. Surat Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat kita amalkan dan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Materi kita pada hari ini yaitu jiwa lebih dekat, banyak-banyak melakukan sujud. Itu materi kita. Jiwa lebih dekat kalau banyak melakukan sujud. Amalan-amalan apa yang kalian lakukan setiap hari dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi? Cepat, oke? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Benar ya? Benar bukan? Benar. Oke, pertama teman-temannya. Kemudian materi kita ini tentang sujud. Sujud itu ada dua. Sujud yang dilakukan pada waktu kalian sholat. Ya, yang kedua itu sujud yang kalian lakukan pada waktu di luar sholat. Nah, materi ilmu sekarang ini adalah sujud yang kalian lakukan di luar sholat. Kemudian bagian kelompok, yang kelompok 1 yang sebelah sini, kelompok 2 yang sebelah sini. Oke, udah kalian bagi kelompoknya. Saya dulu ya. Oke, Erna, ada? Tasya? Oke, Nadila? Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita ke materi, kita coba berdiri dulu. Nah. Sekarang kita nyanyi dan salawat aja ya. Mulai. Salawat, tahu salawat? Iya, mulai. 1, 2, 3. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kalian tahu, yang kalian harus kalian pahami. 1.5 menerapkan ketentuan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi berdasarkan syariat Islam. 3.7 memahami hikmah sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kemudian 4.7 mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Itu ya, itu kompetensi dasar. Indikatornya yang pertama membiasakan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Ya, kemudian yang kedua menyebutkan macam-macam sujud. Yang ketiga menjelaskan ketentuan-ketentuan sujud, syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kemudian yang keempat menunjukkan dalil tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kemudian menjelaskan hikmahnya, hikmah sujud syukur, sujud
dan sujud tilawah. Kemudian yang keenam, melaksanakan tata caranya. Tata cara sujud sahwi, apa tata cara sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, sekarang kalian coba tanya, sujud syukur itu apa sih, Nak? Sujud tilawah itu apa? Sujud sahwi itu apa? Pasti kalian bertanya kan? Nah, ini yang dijelaskan nanti, ya, materi kita ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang kalian harus capai pada hari ini, pelajaran kita tentang sujud. Nih, yang pertama, siswa mampu memahami pengertiannya, pengertian sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Ya, yang kedua memahami dalilnya. Yang ketiga mendiskusikan. Ini sudah dibagikan kelompok, kalian mendiskusikan. Kemudian yang keempat menganalisis. Yang kelima memaparkan rumusannya. Nah, ini yang tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai materi kita tentang sujud. Nih materinya, materi pembelajaran kita yang pertama menyebutkan macam-macam sujud. Yang kedua menjelaskan pengertiannya. Kemudian yang ketiga ketentuannya. Keempat menunjukkan dalil. Yang kelima mempraktekkan tata cara sujudnya. Sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Ya, itu. Ini sujud di luar sholat di luar sholat fardu, nah ya. Udah paham? Oke anak-anak, langkah-langkah kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kalian mengamati, ya, mengamati apa yang dijelaskan nanti di kue-kue media ini. Yang kedua, kalian sudah ibu menjelaskan, kalian menanya, ya, ada sesi pertanyaan, apa sih yang belum kalian pahami, ya, apa sih yang belum kalian mengerti, itu. Yang kedua, kalian mengeksplorasi, ya, kalian mengeksplorasi nanti. Kemudian yang ketiga mengasosiasi. Kemudian yang keempat mengkomunikasi. Kemudian lalu kita penuh. Itu. Oke, sekarang kalian amati materi kita tentang jiwa lebih dekat dengan banyak melakukan sujud. Ini yang pertama. Tadi kan sudah dijelasin, sujud ini yang dijelaskan adalah sujud di luar sholat fardu. Tadi ada dua ya, sujud ya. Sujud yang pertama itu sujud yang dilakukan pada dalam sholat, pada waktu sholat, itu sujud. Sujud yang kedua ini adalah sujud yang kita lakukan di luar sholat. Ya, di luar sholat itu, ini, coba kalian perhatikan macam-macam sujud. Coba lihat, perhatikan macam-macam sujud. Yang pertama itu sujud syukur. Kemudian yang kedua sujud sahwi. Kemudian yang ketiga sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang yang memperoleh kenikmatan dan lepas dari bahaya. Ya, itu yang tentang sujud syukur. Oke, yang kedua sujud sahwi. Sujud sahwi perhatikan, sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Yang ketiga sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini apa sih Bu? Nih sujud tilawahnya. Sujud dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah, ya, dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Sujud syukur, ada yang bisa baca? Oke, nah coba bacanya apa, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, tangannya. Oke. Subhanallah, coba bareng-bareng. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Oke, itu yang sujud syukur. Udah paham ya? Sujud sahwi. Bacaannya ada? Oke? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah yanamu wa la yasmu. Oke. Coba bareng-bareng. Subhanallah ya. Itu bacaan kalian sujud sahwi. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah ada yang bisa? Oke, coba karena Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallah wa ahsanul khaliqin. oke, tangan kita. Yang artinya apa, Nak? Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah pewaris yang paling baik. Ya, ini di surat Al-Anbiya ayat
bacaan sujud tilawahnya. Kalau kalian mendengarkan atau kalian baca ayat-ayat sajadah. Ya, contohnya apa sih Bu ayat-ayat sajadah? Ayat-ayat sajadah itu adalah di dalam Al-Qur'an, itu adalah surat As-Sajadah. Kemudian surat apa lagi Bu? Banyak macam-macamnya itu. Dari yang Ibu amati ini ada pertanyaan. Oke, berdiri nak. Berapa sujud kalau kita melakukan sujud sahwi? Nah, berapa sujud Bu kalau kita melakukan sujud sahwi? Ada yang bisa jawab? Oke, apa jawabannya? Diri? Sujud sahwi dilakukan 2 sujud. Dilakukan 2 sujud. Oke, betul ya. Bersama sama anak-anak yang berbaik. Sekarang Ibu minta yang kelompok 1. Kelompok 1, salah satu temannya perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok 2. Oke, coba nak. Jelaskan pengertian sujud syukur dan praktekkan. Ya, itu ya. Terus apa? Pengertian sujud syukur, syukur Silakan, adalah Bu, Mbak. berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara melakukan sujud syukur. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, niat untuk sujud syukur. 3, sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa sebagai berikut. 4, duduk kembali. 5, salam. Oke, itu yang presentasi kelompok 1. Tepuk tangan nak. Tepuk tangannya. Ada yang kelompok 2 yang menanggapi kelompok 1? Ada nggak? Apa udah jelas semua? Praktek sujud sambil kemudian pengertian sujud sahwi dan tilawah. Nah, coba. Tadi yang ini tentang sahwi ya. Tadi ini kalian harus menunjukkan tentang syukur. Gimana pakai syukur? Itu bacanya baca yang sujud syukurnya. Kemudian baru selesai satu sujud ya. Oke, udah paham berdua? Kami sudah kalian tahu apa sih pengertiannya sujud syukur, sahwi dan sujud tilawah? Udah paham ya? Nih, kemudian yang kalian pahami tadi, yang udah kalian diskusikan tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Sekarang Ibu memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapat kenikmatan. Ya, kemudian kita terhindar dari bahaya. Itu sujud syukur, Nah. Tadi udah teman-temannya udah praktekkan, udah pemodelan, walaupun kita belum ke materi itu. Kemudian yang kedua sujud sahwi. Sujud sahwi ini sujud adalah sujud yang dilakukan apa? Ketika kita lupa jumlah rakaat sholatnya atau kita ragu. Itu yang sujud sahwi. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah maupun di luar sholat atau di dalam sholat. Itu ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya sama kalian. Ibu mau bertanya. Apa sih bacaannya sujud syukur tadi? Ada yang bisa jawab? Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, tangan. Minggu depan kita melanjutkan materi kita masih tentang sujud. Ya, tadi kita mengenai materi kita pengertian sama macam-macamnya. Tetapi kalian bayangkan tata caranya sujud. Tugas mandiri kalian ini kalian lakukan secara individu, ya, buat di lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa kalian lakukan. Ini dicatat ya. Ini tugasnya. Ini di depan dikumpul. Jadi kalian harus tahu dulu yang ini ya. Ini ya. Oke. Itu ya. Ya, itu nanti kalian lakukan. Minggu depan kalian praktekkan, kemudian itu kalian kumpul hasil kerja kalian. Oke? Udah? Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Lebih dan kurang yang minta maaf. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin.